Hingga di bagian berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mempelajari bahasa Arab, di mana kitab panduan kita di sini adalah kitab Durusul Lughah. Dan kemarin kita telah sampai pada halaman 36, yang mana di situ masih seputar latihan ya. Di situ kita lihat ada gambar-gambar, dan tentu gambar ini adalah merupakan sebuah kunci ya bagi kita untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di situ, yaitu pertanyaan ma hadza dan ma hadhihi. Nah, di sini langsung saja kita menjawabnya. Jadi kalau ana bertanya ma hadza, berarti cari jawaban yang cari jawaban yang di situ muzakkar. Jadi kira-kira gambar apa yang ada di situ yang bahasa Arabnya adalah isim mudzakkar. Nah, sebaliknya kalau pertanyaannya dalam hadhihi, ya apa ini misalnya, ya hadhihi, karena menggunakan hadhihi berarti yang ditanyakan adalah sesuatu yang muannas. Nah, nanti silahkan cari gambar yang di situ bahasa Arabnya adalah isim muannas. Tapi apa yang sudah dijawab oleh teman, maka tidak boleh diulangi lagi. Baik, kita akan memulainya. Ana bertanya terlebih dahulu, ya, kemudian nanti salah satu di antara antum dan antumna akan menjawabnya. Baik, ma hadza. Silakan. Ma هذا قلم. ma hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Ma hadza. Hadza kitabun. Ma hadza. Wa hadza qamisun. Ma hadhihi. Ya, di situ acak ya. Hadhihi sa'atun. Wa ma hadza. هذا باب. Hadza babun. Nah, baik. Bergantian saja ya. Nanti ikhwan dulu, kemudian akhwat. Barusan ikhwan menjawab, sekarang akhwat. Ma hadhihi. Silakan akhwat. Ma hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Yang ikhwan, ma hadza. هذا بيت. Hadza baitun. Mumtaz. Yang akhwat, ma hadhihi. Hadhihi darrajatun. Mumtaz. Yang ikhwan, ma hadza. Huwa famun. Hadza famun. Nah, afwan. Baik. Yang akhwat, ma hadza. Wa hadhihi qidarun. Ma hadza. Hadza berarti mudzakkar ya. Ma hadza. Cari itu acak, jawabannya acak. Hadza famun. Hadza famun. Ya, tadi sudah dijawab. Yang lain, satu lagi. Hadza masjid. Hadza masjidun. Ada masjid di situ? Nah, ada gambar masjid ya. Baik, ma hadhihi. Ma hadhihi. Silakan, gambar yang tersisa. Hadhihi yang ikhwan dulu, ikhwan. Ma hadhihi. Silakan. Yang ikhwan menjawab. Ma hadhihi. Ya, kalau ikhwan. yadun. Hadhihi yadun. Mumtaz.
Baik, sekarang akhwat, ma hadza? Ma hadza? Hadza kursiyun. Mumtaz. Baik, ya ikhwan. Ma hadhihi? Hadhihi sa'ah. Hadhihi sa'ah. Udah dijawab sa'ah. Yang lain. Hadhihi Masih ada di situ. salajatun. Mumtaz. Hadhihi salajatun. Naam, akhwat. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi? Mikwatun. Mumtaz. Yang ikhwan. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza. Hadza anfun. Hadza Mumtaz. Hadza anfun. Ada yang belum terucapkan di situ? Hadza najmun. Hadza najmun sudah. Hadza Ya, baik. miftahun. Kidrun. Mikwatun. Hadhihi kidrun ya. Ya. Baik, ahsanallahu ilaikum jami'an. Kita masuk ke halaman setelahnya. Tafadhal, halaman setelahnya bisa dibuka halaman 37. Ya. Bisa digeser, Armin, mohon maaf ini bukunya saya lagi di luar ini. Ya. Nah, di situ perintahnya adalah Iqra al-mithal wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Ghirar ini saya belum paham, tapi saya paham maksud dari pertanyaannya di sini. Iqra al-mithal wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh dan susunlah kalimat yang sesuai di situ. Maksudnya di sini lihat kalimat yang bagian kanan itu semuanya adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya adalah isim mudzakkar, bagian laki-laki ya. Muhammadun, Hamidun, Tabibun, ya, dan seterusnya ke bawah. Itu isim mudzakkar. Isim mudzakkar itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Nah, maka kemudian yang sebelahnya itu adalah bagian untuk isim muannats. Ya, bagian untuk isim. Jadi di situ ya sudah ada mubtada'nya. Ada Fatimah, ada Hiya, ada An-Nafidah, ada Al-Yad, ada Al-Qahwah. Nah, tapi kemudian kita membuat khobarnya. Nah, khobarnya di situ biasanya tidak diberikan alif lam. Dari mana kita ambil khobarnya? Kita ambil dari khobar yang muzakkar. Yang muzakkar misalnya di situ ada contoh Muhammadun talibun. Kemudian ada Aminah, Aminah talibatun. Tinggal ditambahkan tak marbutonya saja. Ya, kalau talibun itu untuk mudzakkar, maka talibatun itu untuk muannas. Ya, ini semoga bisa dipahami ya. Sambil diterjemahkan. Ya, sambil diterjemahkan. Yang diterjemahkan bagian muannasnya saja. Tak mengapa insyaallah. Boleh sih bagian mudzakkar juga boleh ya, karena di situ ada kata yang berbeda. Silakan yang menjawab nomor 2. Silakan yang nomor 2. Situ ada Hamid Tabib. Fatimatun Tabibah. Ya, Tabibatun. Fatimatu ya, bukan Fatimatun, tapi Fatimatu. Ya. Artinya Hamid Tabib. Hamid dokter, Fatimah dokter. Dan nomor 3. Silakan akhwat. Tafadhalna. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Dia seorang muslim, dia perempuan seorang muslim. Mantaz. Naam, Rabi. Silakan ikhwan. Tafadhalu. Al-babu mughlaqun, an-nafilatu mughlaqatun. Mumtaz, artinya Pintu itu tertutup,
jendela itu tertutup. Iya, iya, mumtaz. Nomor 5. Silahkan akhwat. Al-mindilu wasikhun, al-yadu wasikhotun. Mumtaz. Sapu tangan itu Artinya? kotor, tangan itu kotor. Mumtaz. Nomor 6, ikhwan. Tafadhalu. Asyayu. Tidak ada ikhwan? Asyayu harun, al-qahwatu harratun. Naam, artinya? Teh itu panas, kopi itu panas. Naam, mumtaz. Nomor 7, silakan. Silakan nomor 7. Akhwat. Ayo, tidak perlu lagu ya. Langsung saja jawab. Tinggal tambahkan tak marbutohnya. Ya, untuk yang muannats. Idu ba'idun al-madrasatu Al-masjidu ba'idun, ditanwinkan. Al-madrasatu ba'id. ba'idatun. Ya, artinya silakan. Masjid itu jauh dan sekolah itu jauh. Mumtaz. Nomor 8. Silakan. At-talibu maridun, at-talibatu maridotun. Artinya siswa laki-laki sakit dan siswa perempuan sakit. Mumtaz. Nomor 9. Silakan, akhwat. Silakan. Ya. Al-hisanu. Ya, yang sudah menjawab nggak apa-apa, boleh menjawabnya lagi. Al-hisanu sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Kuda itu Nah, cepat, mobil itu cepat. Mumtaz. Yang ikhwan, nomor 10. Al-qamaru jamilun, asyamsu jamilatun. Bulan itu bagus, Indah. bulan itu bagus, bulan itu indah dan matahari itu indah. Nah, baik. Jadi ya, Mumtaz, ingat ya kata asyams itu masuk dalam kategori isim muannas ya. Asyams itu masuk dalam kategori isim muannas. Walaupun qamar itu masuk dalam kategori isim mudzakkar. Ya, asyams walaupun tidak ada tak marbutah tapi dalam penggunaan yang digunakan oleh orang-orang Arab ya atau dalam mu'jam Arabi dia masuk dalam kategori isim muannas. Baik, akhwat nomor 11 silakan. Al-abu jalisun al-ummu al-abun jalisun Al-abu jalisun al-ummu jalisatun. Artinya Ayah duduk, ibu duduk. Ibu Duduk. ya, Mumtaz. Ya, jadi kesimpulannya di sini pertama kita ngambil kesimpulan untuk poin latihan yang ketiga. Jadi yang bagian sebelah kanan itu Muhammad talibun hamidun tabibun huwa muslimun dan seterusnya ke bawah ya itu adalah bagian mudzakkar ya. Sedangkan yang sebelah kirinya Aminah talibah kemudian apa yang sudah antum dan antum jawab itu adalah bagian yang muannas. Nah, keduanya ya itu sama-sama kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat isim karena kalimat itu diawali dengan isim. Semuanya diawali dengan isim. Ya, kesamaannya sama-sama tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar itu adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, hanya yang bagian mudzakkar dia menyesuaikan, khobarnya menyesuaikan jenisnya. Jadi kalau mubtada'nya itu laki-laki mudzakkar, maka jenis khobarnya juga mudzakkar. Ya. Nah, sebaliknya yang bagian muannas, kalau mubtada'nya itu muannas, di situ ada Fatimah, Hiya, Nafidah, Al-Yad, Al-Qahwa, Al-Madrasah, maka khobarnya juga itu
harus muannas, menyesuaikan. Maka tidak boleh kita katakan misalnya Aminatu tolibun, tidak boleh. Fatimatu tobibun, tidak boleh. Hiya muslimun, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai. Dan kaidahnya dalam mubtada dan khobar harus menyesuaikan jenisnya mubtada. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobar jenisnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobar jenisnya harus muannas. Nah, ini beberapa catatan penting yang harus ya kita pahami bersama. Kemudian mubtada dan khobar, mubtada itu biasanya diberikan alif lam, sedangkan khobar biasanya tidak diberikan alif lam. Walaupun terkadang ada juga khobar diberikan alif lam, tapi lebih seringnya adalah dia tidak diberikan alif lam. Ya, baik, itu beberapa catatan dari latihan kita pada latihan yang ketiga. Selanjutnya latihan yang keempat. Nah, latihan keempat di situ perintahnya adalah sahih al-jumal al-atiyah. Sahih al-jumal al-atiyah. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Baik, nomor 1. Silakan. Dibetulkan lalu diterjemahkan. Hakibatu man hada dibetulkan menjadi hakibatu man hadihi. Mumtaz, artinya Tas milik siapa ini? ya. Jadi di situ yang dibetulkan adalah isim isyarahnya ya. Hakibatu man hadza menjadi hakibatu man hadhihi. Kenapa menggunakan hadhihi? Ya karena ya yang diisyaratkan itu ya karena di situ yang diucapkan adalah hakibah. Ya, hakibah. Tas ya. Bukan hakibah itu muannas, maka isyarat yang digunakan itu adalah muannas dan bukan mudzakkar. Baik, nomor 2, silahkan. Silahkan. Al-ghurfatu maftuhun, hadha khata. As-sahih al-ghurfatu maftuhatun. Nah, kenapa salah? Maftuhatun lianna al-ghurfatu muannath. Nah, mumtaz. Lianna al-ghurfata muannas ya. Al-ghurfatu maftuhun. Kamar itu terbuka. Kalimat ini salah dari sisi tulisannya ya. Salah. Kenapa salah? Karena pertama al-ghurfa itu mubtadanya adalah muannas. Ya. Maka kaidah yang kita pahami tadi khobarnya itu harus adalah khobar. Ya, sedangkan maftuhun di situ adalah mudzakkar, maka ini tidak sesuai. Yang betul adalah al-ghurfatu maftuhatun. Kamar itu terkunci atau terbuka. Ya, maftuhatun diberikan tak marbutah. Baik, nomor 3, silahkan. Hadhihi sayyaratu tabibun. Sayyaratun tabibun. Tabibu. Hadhihi ada sayyaratu tabibun, yang betulnya hadhihi sayyaratun tabibu. Udah? Sudah. Baik. Artinya Ini adalah mobil dokter. baik. Ya, untuk penggunaan ya silakan di speakernya dimatiin, masuk di itu sudah betul ya. Hadza ditukar dengan hadhihi. Hadza ditukar dengan hadhihi itu sudah betul. Sayyarah. Ya, tolong itu suaranya dimatikan dulu. Karena sesuai dengan sayyarah, kata yang diisyaratkan. Hanya saja tadi al-akh membaca sayyaratun tabibun. Ya, nah ini salah ya. Isim isyaratnya sudah betul diganti dengan hadhihi. Cuman membacanya tadi itu ya harusnya dibaca hadhihi sayyaratu tabibi. Ingat kita masih belajar kemarin kita sudah menyinggung tentang mudhaf ilaihi. Ya, dua kata yang disatukan sehingga menghasilkan satu makna. Maka kata yang pertama itu ya tidak boleh ditanwinkan. Adapun harokatnya tergantung di mana letak dan posisinya. Sedangkan kata yang kedua yang kita sebut dengan mudhafun ilaihi
selalu dalam kondisi majrur, tandanya dengan harokat fathah, atau ada tanda yang lainnya tapi tidak disebutkan di sini. Maka bacaannya adalah hadhihi sayyaratut tabibi. Nah, tadi al-akh sudah membaca dan menukar hadza menjadi hadhihi, itu sudah betul. Cuman sayyaratut tabibi yaitu diganti ya. Tadi dibacanya sayyaratun tabibun ya, sayyaratun tabibu. Nah, itu diluruskan menjadi sayyaratu at-tabibi. Ya. Mumtaz, enggak apa-apa, akhi. Bagus ya. Ya. Kemudian nomor 4, silakan. Siapa yang menjawab dari akhwat? Tahan. Hadhihi miftahus sayyarati, hadhihi khata. As-sahih hadha miftahus sayyarati. Mumtaz. Hadza miftahus sayyarati. Ya. Jadi isim isyaratnya diganti ya, hadhihi. Hadhihi itu tidak sesuai dengan miftah. Ya, karena miftah itu miftahus sayyarah. Ingat ya, walaupun di situ mudhaf ilaihi, miftahu as-sayyarah, miftahnya mudzakkar, as-sayyarahnya mudhaf ilaihinya muannas, maka yang dilihat di situ adalah kata miftahnya. Ya, kalau kata pertamanya itu adalah muannas, maka dia isim isyaratnya muannas. Kalau kata pertamanya mudzakkar, maka isim isyaratnya mudzakkar. Ya. Hadza miftahu as-sayyarati, bukan hadhi. Mumtaz, ahsanallah ilaiki. Ya, kita masuk lagi tadribat selanjutnya. Oh, masih ada nomor 5. Ya, silakan yang mau jawab. Nomor 5. Aina sayyaratu huwa fi syari'i. Aina sayyaratu hiya fi syari'i. Ya. Di manakah mobil itu? Dia di jalan. Ya, Mumtaz. Jadi poin yang kelima ini yang salah adalah kata huwanya. Ya, aina sayyaratu huwa fi syari'i. Nah, huwanya itu salah. Kenapa? Pertama kita lihat dari pertanyaan. Yang ditanyakan itu adalah sayyarah. Di manakah mobil? Nah, as-sayyarah kalau kita lihat lafadznya, dia memiliki tak marbutoh sehingga dia masuk dalam kategori isim muannas. Kemudian jawabannya di situ menggunakan huwa. Ya, dia di jalan raya, huwa. Nah, huwa itu tidak sesuai dengan lafadz sayyarah. Kenapa tidak sesuai? Ya, karena huwa itu diperuntukkan kepada kata mudzakkar. Kalau misalnya pertanyaannya di situ adalah misalnya miftah, ya, maka cocok. Ainal miftahu huwa fi syari'i. Di manakah kunci? Ya, dia di jalan raya. Maka itu sesuai. Ya, kenapa? Karena al-miftah, karena huwa itu untuk mudzakkar, sedangkan al-miftah itu mudzakkar. Nah, tapi di sini poin yang kelima, as-sayyarah itu muannas. Maka huwa itu tidak cocok untuk ditempatkan di situ. Yang cocok itu adalah hiya. Aina sayyaratu hiya fi syari'i. Di manakah mobil? Ya, dia di jalan raya. Nah, jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Semoga poin yang latihan yang keempat bisa kita ambil faedah-faedahnya. Baik, nomor latihan yang Ustaz Afwan mau nanya. silakan. Itu yang di kitab, yang di buku itu, yang nomor 5 itu Ainal Baqarah tuh berarti itu Baqarah itu muannas ya, Ustaz. Kan tadi mah dibacakan sayyarah, kalau di kitab tuh Al-Baqarah gitu, Ustaz. Ya. Oke, berarti Antuna megang kitab ya? Antuna megang kitab? Ya. Ya, oke, Mumtaz. Ya. Pertama, ya memang kalau kitab baru ya dengan yang PDF itu memang ada beberapa kata yang kalau kita lihat berbeda, bukan hanya dalam ini saja, dalam yang lain. Ya, tapi kita sebagian besarnya itu sama. Nah, adapun yang di kitab di situ tulisannya adalah Al-Baqarah, ya. Ya, dia juga masuk dalam kategori isim muannas. Ya, sedangkan yang kelima ini as-sayyarah. Sayyarah juga isim muannas. Ya, Al-Baqarah juga masuk. Maka jawabannya adalah menggunakan iya. Ya, bukan menggunakan huwa. Begitu ya. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, jazakillahu khairan. Jadi
kita bisa mengenal mana isim mudzakkar dan muannas kemarin seperti yang sudah kita jelaskan, ya, yaitu dari keberadaan tak marbutohnya. Ya, secara umumnya begitu. Ya, jadi kalau ada kata yang memiliki tak marbutoh, ya maka dia masuk dalam kategori isim muannas. Kemudian kalau ada kata yang tidak memiliki tak marbutoh, maka dia masuk dalam kategori isim mudzakkar. Walaupun sekali lagi tentu di sana ada pengecualian. Di sana ada isim yang memiliki tak marbutoh tapi dia masuk dalam kategori isim muannas. Ya, tapi itu tidak banyak, ya. Dan di sana juga ada isim yang tidak memiliki tak marbutoh, ya, dia masuk dalam kategori apa? Di sana ada isim yang memiliki tak marbutoh, dia masuk dalam kategori isim mudzakkar. Dan sebaliknya, di sana ada isim yang tidak memiliki tak marbutoh, tapi dia masuk dalam kategori isim muannas. Apakah itu banyak jumlahnya? Jawabannya tidak. Yang lebih dominan adalah sesuai yang tadi kita sebutkan. Ya, kata yang ada tak marbutohnya masuk dalam isim muannas, kata yang tidak memiliki masuk dalam isim mudzakkar. Ya, walaupun tadi sudah kita berikan catatan, itu tidak semuanya seperti itu. Sehingga mau di situ Al-Baqarah atau misalnya Al-Maktabah dan seterusnya, ya maka dia masuk dalam kategori isim muannas. Sehingga domirnya di situ pun berubah, ya. Bukan lagi huwa tapi menggunakan hiya. Nah, ini dia pentingnya kita mengetahui isim mudzakkar dan muannas. Di mana pentingnya? Pentingnya nanti adalah di saat kita menggunakan dhamir ataupun nanti menggunakan fiil atau menggunakan isim isyarah. Ya, kenapa? Karena kita harus menyesuaikan. Ya, beda dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan antara ini laki-laki dan ini perempuan. Itu laki-laki dan itu perempuan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab dibedakan. Ya, maka kalau kita belum paham mana isim mudzakkar, isim muannas, bisa jadi nanti dalam penggunaan kata kerja akan keliru. Ya, akan kebingungan. Dalam penggunaan dhamir juga akan kebingungan. Dalam penggunaan isim isyarah juga kita akan bingung. Ya, makanya di situ penting bagi kita khususnya pemula di awal-awal belajar itu mengenal dan mempelajari ya apa saja yang masuk dalam kategori isim mudzakkar dan apa saja yang masuk dalam kategori isim muannas. Baik, itu ya penjelasan terkait poin yang keempat. Selanjutnya latihan yang kelima, perintahnya adalah iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat pada huruf-huruf akhir kalimat. Nah, silakan. Ada yang ingin membaca poin yang pertama dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah kita ajarkan. Silakan. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Mumtaz. Artinya Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Mumtaz, ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Ya. Ahsanta. Ya. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, silakan. Liman hadhihi liyasirin. Milik siapakah ini? Ini milik Yasir. Mumtaz. Ya, nomor 3. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Ini gampang sekali nomor 3. Alhamdulillahi. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Poin yang keempat, silakan. Lillahil masyriqu wal maghribu. Milik Allah lah timur dan barat. Dan milik Allah timur dan barat. Ya. Jadi ini tetap perhatikan kaidah-kaidah sebelumnya ya. Di situ terdapat huruf jar ya. Itu huruf lam, li Muhammadin, li Hamidin, lillahi, liyasirin ya. Itu perhatikan ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa isim yang apabila datang sebelumnya ya huruf jar itu huruf yang menjarkan isim setelahnya. Jar itu bisa dilihat dari tanda asalnya adalah tanda kasroh ya, walaupun ada tanda yang mewakili. Nah, kalau ada isim yang diawali dengan huruf jar, di antara huruf jar itu ada huruf lam, li Muhammadin, maka isim tersebut harus dalam kondisi majrur.
Nah, majrurnya di situ kalau dalam kalimat yang tadi kita baca adalah dengan harokat kasroh. Hadza li Muhammadin. Maka tidak boleh kita katakan hadza li Muhammadun atau hadza li Muhammadan. Tidak boleh, ya. Harus li Muhammadin. Alhamdulillahi. Lafzul jalalahnya tidak boleh kita bilang lillaha atau lillahu. Tapi lillahi. Itu sudah menjadi kaidah yang berlaku, ya, dalam ilmu nahwu. Ya, sehingga tidak boleh kita ubah-ubah. Ya, alhamdulillahi kita ganti alhamdulillah. Tidak boleh, ya. Baik, ini perhatikan baik-baik. Baik. Ahsantum jami'an yang telah menjawab poin yang kelima. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita bacakan terlebih dahulu al-kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru dari pelajaran yang sudah kita bahas. Ya. Nah, saya harapkan di antara antum dan antumna menghafal kosakata baru ini. Ya. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa menghafal kosakata itu penting. Ya, sama halnya dengan mempelajari kaidah bahasa Arab itu juga penting. Ya, sebagian besar kita lebih memfokuskan mempelajari kaidah, padahal menghafal kosakata itu juga tidak kalah penting. Ya, maka setiap ada kosakata yang baru, ya, dihafalkan. Nah, di situ anak akan terjemahkan dan antaranya juga sudah memahaminya. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, ya mungkin ini baru, ya, bagi mereka. Baik, pertama ada kalimat al-mikwatu. Al-mikwah artinya setrika. Kemudian ada daraja artinya sepeda. Kemudian al-mil'aqatu artinya sendok. Kemudian al-kidru itu artinya kendi ataupun panci. Kemudian al-baqaratu artinya sapi betina. Kemudian al-fallahu dengan mentasydidkan huruf lamnya artinya adalah petani. Kemudian al-anfu artinya hidung. Kemudian al-famu artinya mulut. Kemudian al-udhunu artinya telinga. Kemudian al-yadu artinya tangan. Kemudian ar-rijlu artinya kaki. Kemudian asyayu artinya teh. Kemudian al-ummu artinya ibu. Kemudian as-sallajatu artinya kulkas. Kemudian al-qahwatu artinya kopi. Kemudian sari'un artinya cepat. An-nafidhatu artinya jendela. Kemudian jiddan artinya sangat. Jiddan artinya sangat. Nah, ini kosakata baru yang perlu kita hafalkan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Untuk hari ini kita cukupkan sekian pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam mempelajari bahasa Arab dan juga tentu saja mempelajari ilmu syar'i lainnya. Kalau ada pertanyaan silakan dilemparkan ke admin, nanti kemudian admin yang akan bertanya ke kami. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.